Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alda Fitriani. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Hairun Ternate. Jadi, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ekonomi syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Suito, SEMSI, AK, CSRS, CSRA. A few moments later. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori keuangan dan perbankan syariah. Yang pertama itu teori keuangan syariah, yaitu adalah suatu sistem atau suatu cabang ilmu keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam dalam melakukan transaksi keuangan. Teori ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan, serta menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti riba atau bunga, garal atau ketidakpastian, dan maisir atau perjudian. Teori keuangan syariah mencakup berbagai aspek. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah berdasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis seperti larangan riba atau segala bentuk bunga dan tambahan dalam pinjaman tidak diperbolehkan. Yang kedua yaitu larangan gharar, yaitu dilarang adanya ketidakpastian dalam akad ataupun transaksi. Yang ketiga, larangan maisir, yaitu dilarang berkegiatan spekulatif atau perjudian. Yang keempat adalah keadilan dan kerjasama, keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Yang kelima, yaitu aset nyata atau real asset, yaitu setiap transaksi harus didukung oleh kegiatan ekonomi yang nyata. Nah, kedua yaitu instrumen keuangan syariah. Jadi, instrumen keuangan syariah berdasarkan pada prinsip syariah juga, yaitu seperti muqarabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal atau sanibul mal dan pengelola usaha atau muharrib. Yang kedua itu musyarakah, yaitu kerjasama dua pihak atau lebih yang sama-sama menanam modal. Yang ketiga yaitu murabaah atau jual beli dengan margin keuntungan yang sudah disepakati. Yang keempat itu ijarah, yaitu sistem sewa atau pembiayaan barang tanpa kepemilikan langsung. Yang terakhir yaitu salam atau istihna, yaitu pembiayaan untuk pemesanan barang atau proyek. Nah, yang ketiga yaitu manajemen keuangan syariah. Nah, di dalam keuangan syariah juga memiliki manajemen, yaitu manajemen keuangan yang berdasarkan pada prinsip syariah juga, seperti yang pertama ada pengelolaan risiko, yaitu mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan transaksi keuangan. Yang kedua itu investasi syariah, yaitu investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti investasi pada saham syariah atau sukuk. Yang ketiga itu pendanaan syariah, yaitu pendanaan yang sesuai juga dengan prinsip syariah seperti muqarabah atau musharakah. Yang keempat itu pengelolaan zakat. Nah, pengelolaan zakat yang juga sesuai dan harus sesuai dengan prinsip syariah.
Selanjutnya itu perbankan syariah. Nah, perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Perbankan syariah bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan, serta menghindari praktik-praktik yang ada di dalam Islam. Nah, perbankan syariah juga memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu prinsip bagi hasil. Yang pertama itu prinsip bagi hasil. Nah, perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil dalam melakukan kegiatan pembiayaan atau transaksi dan juga investasi. Yang kedua itu larangan riba. Perbankan syariah tidak memungut bunga atau riba dalam transaksi keuangan. Yang ketiga itu transparansi, yaitu perbankan syariah harus transparan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Yang keempat itu keadilan, yaitu perbankan syariah harus adil dalam melakukan transaksi keuangan. Nah, perbankan syariah juga menawarkan berbagai produk dan jasa, seperti yang pertama itu pembiayaan syariah, yaitu pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip syariah seperti muqarabah dan musyarakah. Yang kedua yaitu investasi syariah. Investasi yang sesuai dengan prinsip syariah seperti sukuk dan saham syariah. Yang ketiga itu simpanan syariah, yaitu simpanan yang berdasarkan pada prinsip syariah seperti tabungan syariah dan juga deposito syariah. Dengan demikian, perbankan syariah dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, ekonomi dan perbankan syariah juga memiliki tantangan dan peluang yang perlu dilakukan atau perlu diperhatikan. Yang pertama itu tantangannya. Yang pertama, keterbatasan regulasi. Nah, keterbatasan regulasi yang kurang jelas dan tidak konsisten dapat menghambat perkembangan ekonomi syariah. Yang kedua itu kurangnya kesadaran masyarakat, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang ekonomi syariah dapat mempengaruhi permintaan produk dan jasa syariah. Yang ketiga itu keterbatasan, yaitu keterbatasan infrastruktur, yaitu keterbatasan seperti lembaga keuangan syariah dan pasar syariah dapat menghambat perkembangan ekonomi syariah. Yang keempat itu kompetisi dengan ekonomi konvensional. Nah, jadi ekonomi syariah itu harus berkompetisi dengan ekonomi konvensional. Kenapa? Harus bersaing dengan konvensional yang sudah mapan dan memiliki infrastruktur yang lebih kuat. Selanjutnya ada peluang ekonomi syariah dan juga peluang perbankan syariah. Yang pertama itu potensi pasar yang besar, yaitu ekonomi syariah memiliki potensi pasar yang besar terutama di negara-negara dengan populasi muslim yang besar. Yang kedua itu permintaan produk halal. Nah, permintaan produk halal dan jasa syariah meningkat seiring dengan
meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal. Yang ketiga itu inovasi produk dan jasa, mendorong inovasi produk dan jasa yang lebih sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat itu kerjasama internasional. Jadi ekonomi syariah dapat meningkatkan kerjasama internasional dan perdagangan antara negara-negara muslim. Yang kelima itu ada perkembangan ekonomi lokal, yaitu ekonomi syariah dapat membantu perkembangan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, itulah tadi peluang dan juga tantangannya. Selanjutnya ada strategi pengembangan ekonomi syariah. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran masyarakat, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ekonomi syariah dan manfaatnya. Yang kedua itu mengembangkan infrastruktur yang mendukung perkembangan ekonomi syariah seperti yang tadi lembaga keuangan syariah dan juga pasar syariah. Yang ketiga itu meningkatkan inovasi produk dan jasa syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat itu kerjasama dan kolaborasi, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan masyarakat. Dengan demikian, ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama di negara-negara populasi muslim yang besar. Selanjutnya, ada perbedaan ekonomi syariah dan konvensional. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan keadilan sosial. Ekonomi syariah memiliki beberapa karakteristik umum seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu larangan riba dan juga larangan riba. Ekonomi syariah, saya ulang kembali, yaitu seperti yang pertama larangan riba. Ekonomi syariah tidak mengenal sistem bunga atau riba karena dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan eksploatif. Yang kedua itu bagi hasil. Ekonomi syariah menggunakan sistem bagi hasil dalam pembiayaan dan investasinya. Yang ketiga itu investasi halal harus sesuai dengan prinsip syariah seperti tidak investasi pada perusahaan yang bergerak di bidang perjudian, alkohol, dan juga pornografi. Nah, di sisi lain, ekonomi konvensional adalah ekonomi yang berdasarkan pada prinsip ekonomi liberal, seperti atau sistem ini bertujuan untuk mencapai keuntungan maksimal dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi konvensional memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu pertama sistem bunga. Ekonomi konvensional menggunakan sistem bunga sebagai biaya pinjaman uang. Yang kedua itu investasi bebas. Investasi dapat dilakukan pada berbagai jenis perusahaan dan industri tanpa mempertimbangkan aspek syariahnya. Yang ketiga yaitu tujuan keuntungan. Ekonomi konvensional
Ekonomi konvensional tujuan utamanya adalah mencapai keuntungan maksimal. Dengan demikian, perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional terletak pada prinsip dasar, sistem keuangan, investasi, dan tujuan. Ekonomi syariah lebih berfokus pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan ekonomi konvensional lebih fokus pada keuntungan maksimalnya. Perbankan syariah juga sebagai lembaga keuangan yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam dikenal dengan ketidakpastian dalam praktik ribawi atau bunga. Hal ini sejalan dengan ketentuan Islam yang menolak segala bentuk pengambilan bunga karena dianggap merugikan dan melanggar prinsip keadilan ekonomi. Sebagai gantinya, perbankan syariah menghasilkan atau mengadopsi prinsip bagi hasil dan juga jual beli yang diawasi sebagai instrumen utama dalam kegiatan operasionalnya. Ini mencerminkan komitmen perbankan syariah terhadap prinsip saling berbagi resiko dan juga keuntungan, sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kelanjutan ekonomi Islam. Fungsi utama perbankan syariah tidak hanya terbatas pada pemberian pinjaman dan penghimbauan dana, tetapi juga mencakup peran sosial dan etika yang kuat. Dalam kerangka ini, konsep maqasid al-syariah atau tujuan-tujuan syariah menjadi panduan utama dalam menentukan fungsi dan peran perbankan syariah dalam masyarakat. Tujuan tersebut meliputi pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda yang mencerminkan komitmen perbankan syariah terhadap konsep keadilan dan keseimbangan dalam pembangunan ekonomi. Pentingnya perbankan syariah tercermin dalam perannya sebagai lembaga keuangan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat dengan memberi akses keuangan kepada segmen masyarakat yang lebih luas. Perbankan syariah berusaha untuk menciptakan inklusi keuangan dan meminimalkan disparitas sosial ekonomi. Prinsip-prinsip keuangan syariah seperti zakat dan infak diintegrasikan ke dalam struktur perbankan untuk mengarahkan redistribusi kekayaan dan memperkuat keberlanjutan ekonomi. Dalam menghadapi tantangan global dan dinamis ekonomi yang berubah, perbankan syariah terus beradaptasi dan mengembangkan inovasi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Inisiatif-inisiatif seperti sukuk atau obligasi syariah, takaful atau asuransi syariah, dan pembiayaan mikro syariah menjadi bukti konkretnya. Dengan demikian, perbankan syariah bukan hanya menjadi instrumen finansial, tetapi juga menjadi motor pergerak untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Adapun resiko perbankan syariah adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau dampak negatif
pada bank syariah akibat dari beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut seperti berikut. Yang pertama ada resiko kredit, yaitu resiko yang timbul karena kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban membayar utang. Faktor yang mempengaruhi risiko kredit yaitu antara lain kemungkinan atau kemampuan debitur, kondisi ekonomi, dan juga kualitas manajemen. Faktor yang mempengaruhi risiko kredit adalah antara lain kemampuan kreditur, kondisi ekonomi, dan juga kualitas manajemen. Yang kedua itu risiko likuiditas, yaitu risiko yang timbul karena bank syariah tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Faktor yang mempengaruhinya yaitu ketersediaan dana. Kualitas aset, dan kondisi pasar. Yang ketiga itu rasio operasional, yaitu rasio yang timbul karena kegagalan internal sistem dan juga sumber daya manusia. Faktor yang mempengaruhinya yaitu sumber daya manusia, sistem teknologi informasi, dan juga prosesi. Faktor yang mempengaruhinya yaitu sumber daya manusia, sistem teknologi informasi, dan juga proses operasional. Yang ketiga yaitu rasio syariah, yaitu rasio yang timbul karena kegagalan bank syariah dalam memenuhi prinsip syariah. Faktor yang mempengaruhinya yaitu kualitas kepatuhan syariah, pemahaman syariah, dan juga faktor yang memenuhinya yaitu kualitas kepatuhan syariah, pemahaman prinsip syariah, dan juga pengawasan syariah. Yang kelima yaitu rasio pasar, yaitu perubahan kondisi pasar seperti perubahan suku bunga, nilai tukar, dan juga harga komoditas. Faktor yang mempengaruhinya yaitu kondisi ekonomi, perubahan suku bunga, dan perubahan nilai tukar. A few moments later. Selanjutnya ada kontribusi keuangan syariah dalam ekonomi. Yang pertama itu keuangan dan perbankan syariah berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Yang kedua itu mengatasi kemiskinan melalui pembiayaan mikro. Yang ketiga itu distribusi kekayaan yang adil. Yang keempat itu mendorong stabilitas ekonomi nasional dan global. Adapun tantangan dan peluang, pertama yaitu tantangannya rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Yang kedua itu kurangnya regulasi yang spesifik dan mendukung penuh. Yang ketiga itu minimnya tenaga ahli di bidang keuangan syariah. Adapun peluangnya yaitu pertumbuhan ekonomi halal global. Yang kedua itu dukungan teknologi seperti fintech syariah. Yang ketiga itu potensi besar dalam membiayai mikro dan pemberdayaan UMKM. Yang terakhir kesimpulan, teori keuangan dan perbankan syariah merupakan alternatif sistem keuangan yang elit, adil, dan berkelanjutan. Dalam berlandaskan prinsip-prinsip Islam, sistem ini tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga kesejahteraan sosial Indonesia, sosial dan moralitas ekonomi. Keuangan syariah diharapkan menjadi fondasi ekonomi umat yang inklusif dan keadilan di era modern.
yaitu perbedaan ekonomi syariah dan konvensional. Ekonomi syariah itu berlandaskan hukum Islam seperti hukum Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadis yang mengutamakan keuntungan halal dan keberkahan, sedangkan konvensional itu berorientasi pada keuntungan material atau profit berdasarkan peraturan nasional dan bunga. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya tentang teori keuangan dan perbankan syariah. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.